Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Risa Malena, MPM 1811100410. Akan mempresentasikan hasil resume saya tentang pengertian micro teaching menurut para ahli serta fungsi dan manfaat micro teaching. Yang pertama yaitu pengertian micro teaching menurut para ahli. Ahli yang pertama yaitu MC Cunningham menyebutkan bahwa pembelajaran mikro dirumuskan sebagai pembelajaran dalam skala kecil atau mikro yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan baru dan memperbaiki keterampilan yang lama. Sedangkan ahli yang kedua yaitu MC Lowhelin dan Moulton menyebutkan bahwa pembelajaran mikro adalah metode latihan penampilan yang dirancang secara jelas dengan jalan mengisolasi bagian komponen dari proses mengajar, sehingga guru atau calon guru dapat menguasai setiap komponen satu persatu dalam situasi mengajar yang disederhanakan. Yang ketiga, menurut A. Perberek menyebutkan pembelajaran mikro pada dasarnya adalah sebuah laboratorium untuk lebih menyederhanakan proses latihan kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, Sugeng Paranto dengan kawan-kawan menyebutkan pembelajaran mikro atau micro teaching merupakan salah satu cara latihan praktek mengajar yang dilakukan dalam proses belajar mengajar yang dimikrokan untuk mengembangkan keterampilan mengajar. Yang kelima yaitu menurut Royce Tiah, yaitu pembelajaran mikro merupakan suatu kegiatan mengajar dalam segala sesuatunya dikecilkan atau disederhanakan. Yang keenam menurut Michel J. Wallace yang menyebutkan pembelajaran mikro merupakan pembelajaran yang disederhanakan. Yang selanjutnya menurut J. Chope dan D.W. Allen menyatakan bahwa pembelajaran mikro adalah studi tentang suatu situasi pembelajaran yang dilaksanakan dalam waktu dan jumlah tertentu. Yang selanjutnya yaitu dapat disimpulkan dari uraian yang disebutkan tadi bahwa micro teaching berarti suatu metode latihan yang dirancang pengalaman profesional guru khusus keterampilan mengajar dengan cara menyederhanakan atau memperkecil aspek pembelajaran seperti jumlah murid, waktu, fokus bahan ajar, dan batas penerapan keterampilan mengajar tertentu, sehingga dapat didefinisikan sedemikian rupa untuk memperbaiki keterampilan mengajar calon guru untuk mengembangkan berbagai keunggulan dan kelemahan pada diri guru atau calon guru secara akurat. Poin yang selanjutnya yaitu fungsi micro teaching. Secara umum, fungsi micro teaching adalah untuk membilang mahasiswa calon guru atau tenaga pendidik dalam mengembangkan keterampilan kognitif, psikomotorik, kreatif, dan interaktif. Adapun perannya micro teaching mempunyai fungsi sebagai berikut. Pertama, fungsi instruksional. Fungsi instruksional ini berkaitan dengan peran sebagai penyedia fasilitas latihan bagi mahasiswa calon guru atau guru dan memperbaiki serta meningkatkan keterampilan pembelajaran. Yang kedua, fungsi pembinaan. Fungsi pembinaan ini yaitu sebagai tempat pembina dan pembekalan untuk mahasiswa calon guru sebelum siap ditempatkan di sekolah-sekolah mitra untuk melaksanakan praktek pembelajaran. Yang ketiga, fungsi integralistis, yaitu program pengalaman lapangan untuk menguji kualitas mahasiswa calon guru pada konteks menguji kompetensi mereka tentang keterampilan dasar mengajar yang telah dipelajari dan dikuasai. Yang keempat, fungsi eksperimen. Ini berfungsi sebagai wadah bereksperimen bagi guru atau pakar pendidik dalam menguji coba satu keterampilan tertentu. Adapun menurut Nur Hasnawati dan Afriza, micro teaching berfungsi sebagai bagian dalam program praktek kependidikan
wadah dan motivasi untuk meningkatkan performan yang menyangkut keterampilan dalam mengajar atau latihan interaksi mengolah kelas. Yang poin selanjutnya itu manfaat micro teaching. Ada manfaat micro teaching menurut Nyoman Padma Dewi. Yang pertama, belajar dan mengasimilasi keterampilan mengajar baru di bawah kondisi yang terkendali. Yang kedua, menguasai sejumlah keterampilan mengajar. Yang ketiga, memperoleh kepercayaan diri dalam mengajar dengan mengembangkan dan menguasai keterampilan mengajar yang penting. Yang keempat, mencapai kompetensi guru tertentu. Yang kelima, menampilkan situasi pengajaran nyata untuk mengembangkan keterampilan. Yang keenam, mendapatkan pengetahuan yang lebih tentang seni mengajar. Yang ketujuh, pembelajaran memperhatikan perbedaan kebutuhan individu pembelajaran. Adapun menurut Asri mencatatkan bahwa manfaat pembelajaran micro teaching adalah mengembangkan dan membina keterampilan tertentu calon guru dalam mengajar. Yang kedua, keterampilan mengajar terkontrol dan dapat dilatih. Ketiga, perbaikan dan penyempurnaan secara tepat dapat dicermati. Keempat, latihan penguasaan keterampilan mengajar lebih baik. Kelima, saat latihan berlangsung, para calon guru dapat mengusahakan perhatian secara objektif. Yang keenam, menentukan dikembangkannya pola observasi yang sistematis dan objektif. Yang terakhir, mempertinggi efisiensi dan efektivitas penggunaan sekolah dalam waktu praktek mengajar. Itu saja hasil resum saya tentang pengertian, fungsi, dan manfaat micro teaching. Jika ada salah kata atau materi yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.